Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah Masjid Raya Darussalam serta pendengar Radio Dakwah Darussalam dimanapun Anda berada. Sebelum kita mengikuti ceramah agama pada siang hari ini, para jemaah dimohonkan untuk sama-sama membacakan surah Al-Fatihah untuk Bapak dan Ibu yang sudah berinfak atau berwakaf tanah, yaitu atas nama hamba Allah melalui transfer bank sebesar 100.000 rupiah. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya kami informasikan hasil salawat pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 telah kami terima sebesar Rp1.084.000 kami atas nama Masjid Masjid Samarinda mengucapkan terima kasih atas infak sedekah yang sudah Bapak dan Ibu berikan dan mendoakan semoga kita semua senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kepada jemaah yang ingin berinfak atau berwakaf tanah Madrasah Syikraya Darussalam Samarinda bisa menghubungi Sekretariat Masjid Raya Darussalam Samarinda dengan nilai sebesar Rp800.000 dan rezeki atas saudara. Dan juga kepada jemaah yang ingin berinfak untuk hari Jumat dan infak kegiatan Ramadan 1444 Hijriah. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Sekretariat Masjid Raya Darussalam Samarinda. Baik jemaah sekalian, selanjutnya sebagaimana biasanya kita akan mengikuti ceramah agama pada zuhur dan insyaallah pada siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Abdul Rahman, yaitu kepada beliau kami persilakan. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah pada hari ini, saat ini, detik ini kita masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, dan pula alhamdulillah kita sudah melaksanakan daripada kegiatan kita sebagai hamba Allah, yaitu menunaikan ibadah salat zuhur berjamaah
dan menunaikan ibadah-ibadah sunnah lainnya, serta dilanjutkan dengan mengkaji ilmu agama sambil kita niat i'tikaf di masjid. Maka mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah-sunnah, senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kita senantiasa aturkan kepada junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau ila akhir zaman. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta kalian, jabatan kalian, termasuk juga usaha-usaha kalian, pekerjaan-pekerjaan kalian, wa auladukum, dan anak keturunan kalian, melalaikan kalian daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa ternyata amwalukum, harta, termasuk pangkat jabatan, termasuk pekerjaan, itu adalah perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang kebanyakan manusia dikarenakan hartanya, jabatannya, usahanya, pekerjaannya banyak nang kadingat lawan Allah. Ya. Tapi kada juga semuanya. Banyak juga yang berduit, yang sugih, ya kah ingat lawan Allah, banyak juga. Nah, kemudian barulah yang kedua Allah katakan anak keturunan. Ternyata anak keturunan di sini Allah sebutkan adalah salah satu perkara yang kebanyakan menyebabkan orang lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama Allah katakan la tulhikum amwalukum aw auladukum, janganlah kalian, ya kan, dengan sebab harta kalian, anak kalian, pekerjaan kalian lupa dengan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, maksud lupa dengan Allah itu apa? Ya. Apakah hanya sekadar tidak menyebut nama Allah? Jadi yang disebut dengan mengingat Allah itu apakah kita harus mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah aja, atau Allah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar saja? Maka ternyata maksud di dalam ayat ini sebahagian mufassirin mereka mengatakan arti mengingat Allah adalah yaitu orang-orang yang lalai. Lalai bukan mengingat Allah aja, artinya lalai daripada menjalankan tugas-tugasnya terhadap kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah harta kalian, usaha kalian, pekerjaan kalian menyebabkan kalian lalai daripada menjalankan kewajiban-kewajiban kalian kepada Allah. Nah, maka jelaslah bahwasanya bagi orang yang apabila memiliki sebuah pekerjaan, usaha, ya, pangkat jabatan,
apalagi harta bendanya. Maka kalau semua ini akan menyebabkan kita lalai daripada menjalankan tugas Allah, apa kata Allah? Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka apabila harta, jabatan, usaha, pekerjaan dan anak keturunan kita tadi kemudian menyebabkan kita lalai, artinya kada kawa lagi sudah menjalankan kewajiban, maka itulah mereka yang akan mendapatkan kerugian di dunia sampai di negeri akhirat. Dikarenakan harta, jabatan, usaha, kada kawa lagi sembahyang ke masjid haji. Sebelum sugih, wah rajin aja ke masjid sidin. Sebelum berduit, rajin aja ke masjid, pengajian hadir terus. Giliran banyak bandar gawian usaha, apa kebanyakan menghitung duit. Di kasir aja duduk ya Pak. Di kasir aja. Kebanyakan menghitung duit. Akhirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur nih. Ayo kakain nagin dulu nih, masih banyak lagi nah. Kakain nagin jer dulu. Masih banyak lagi orang mengantri bayar. Kada salah, Bang aja kada salah. Cuman di sini sudah mulai ada greget. Ada satu indikasi yang akan meninggalkan sholat walaupun orang itu nanti sembahyang aja juga, tapi satu indikasi sudah akan terlihat di situ bahwa kaina jagin dulu. Maka amun sudah kalimatnya tuh kaina jagin dulu, awam sudah. Apalagi pulang gawiannya kada berkurang-kurang, malah bertambah terus. Nah, amun ini menjadi sebab kita kemudian kada kawa sembahyang zuhur, padahal masjid singganalan bebarakan lawan pasar, iya tuh kada ke masjid. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi Allah ini sebenarnya hanya menegaskan aja, bukan berarti kita dilarang sugih. Pak Jai, ada apa? Pian sugih kalau bisa sugih-sugihnya. Jangan kira Allah Subhanahu wa taala melarang kita kaya, melarang kita sugih. Kada. Asalkan semua aturan Allah kita jalankan. Tiba waktu sembahyang, jangan dulu mau gawin macam-macam, ampih dulu setumat, kada jua rugi, ada jua jika kita orang segala ada yang lain menggantikan, suruh umanya gantikan dulu, kita bergantian sembahyang, abahnya hendak mana? Masjid dulu. Umumnya kada ada guru ajar, meninggal sudah, cari lagi yang kedua. Jangan terlalu banyak alasan. Banyak aja kita kawa aja memakai, nak karyawan jagakan tolong nakon sembahyang dulu. Nah, sembahyang dulu. Waktu sembahyang tiba, kita kalau bisa usahakan sembahyang berjamaah. Karena ujar para ulama, orang nang sembahyang berjamaah jelas kada bakalan pernah sama orang nang sembahyang sorangan. Satu dari fadilah keutamaannya yang akan dilipat gandakan oleh Allah seperti orang nang sembahyang 27 kali lipat daripada sembahyang sendirian. Dalam riwayat yang lain 25 kali. Kalau seandainya jar para ulama ada orang nang mengerjakan sembahyang zuhur diulang sebanyak 27 kali digawi, ya kah tetap kada kawa mengalahkan orang nang sembahyang sekali zuhur tapi inya berjamaah, kada kawa mengalahkan. Jadi jangan dikira orang nang sembahyang zuhur nang kita katakan sembahyang zuhurnya itu diulang 27 kali tetap nang terhitung tuh cuma sebutingnya Pak Jai. Karena kan istilahnya tidak ada sejarahnya orang sembahyang zuhur dikerjakan 10 kali dapat zuhur. Kada kayak itu. Zuhur itu sekali aja. Kada kawa diulang-ulang. Kalau seandainya kawa diulang, artinya kita hendak menggandakan pahala supaya zuhurnya banyak. Orang dari dahulu sudah ulama-ulama kita menggawe kayak itu. Tapi mana ada? Kada ada. Nang ada tuh sunnah aja. Nang ada sembahyang sunnah aja diulang-ulang. Banyak-banyakan tuh sembahyang sunnah aja. Amun sembahyang nang wajib ini sekali aja. Amun sudah tuntung selesai sudah. Kalau pian andai kata mengulang sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali, maka tetap nang terhitung hanya lah terusnya sembilannya apa?
yang 9-nya ujar para ulama fuqaha itu dihitung sunnah. Kecuali kalau ingin niatkan qadaan. Qadaan itu artinya bayar hutang, maka terbayarlah hutang dahulu. Berarti kada menambah daripada sholat yang inya kerjakan daripada sholat zuhur itu. Beda dengan orang yang sembahyang berjamaah. Inya cuman bujur aja sekali sembahyang, tapi inya berjamaah, tapi nilainya lebih utama daripada orang yang sembahyang 27 kali lipat. Nah, ini bujur. Jadi zuhurnya tadi yang seharusnya sekali aja, tapi dilipat gandakan menjadi 27 kali zuhur. Makanya nangka ini orang hidupnya berkah, biar umurnya pendek. Tapi orangnya kada pernah meninggalkan sembahyang berjamaah, maka orang ini berberkah umurnya bahagia. Kenapa? Karena padat isinya, kada mau ketinggalan sembahyang berjamaah. Nah tuh. Jadi kalau sudah pas berjamaah aja kada mau ketinggalan sembahyang dulu. Walaupun seandainya terlambat nanti adanya kawan anggota lain yang lain, ayo kita berjamaah bahasa. Kada apa-apa. Kada tempat jamaah nang tadi nih bersama imam nih, karena memang mendesak benar. Ini kalau ditinggalkan membahayakan nih, bisa hilang jualan. Nah misalnya tuh, ayo aja teruskan aja jualan. Tapi setelah itu ayo kita sembahyangan, cari jamaah, cari kawan bertiga berempat, saikong jadi tetap terbilang berjamaah. Jadi kadada aja kita alasan-alasan semacam-macam apapun itu. Datang karena waktu bulan Ramadan, kadada alasan juga. Jadi bulan Ramadan, apakah pekerjaan gawennya kayak apakah? Maka orang nang kayaknya datang Ramadan, ya tetap puasa. Gara-gara gawian satu mati kita kada seberapa aja hasilnya itu kada seberapa. Berapa garang nanti dapat? Ya katakanlah misalnya 3 juta sebulan gawiannya OMR kisahnya. Gaji berapa OMR wah ini Pak Haji? 3 jutaan lah lebih sedikit. Pas puasaannya kada puasaan. Kenapa aja? Kayak apa aja gue udah puasa, amun kami ini disuruh tukang parkir, kepanas, siang segala macam. Aduh kepanasan kada tahan puasa. Nah, berarti gawian pian ya, artinya melalaikan pian daripada mengingat Allah. Maka gawian pian ini mestinya harus ditinggalkan. Amun tetap hendak mengerjakan gawian itu, maka jangan meninggalkan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Sudah yang didapat kada banyak, ya kah kewajiban kita ditinggalkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ujar orang kampung itu sakit 2 kali. Di dunia sakit, maka di akhirat pulang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Kayak itu juga, kayak pas datang waktu nisab haul. Nih, sudah sampai waktunya ditahan-tahan Pak Haji kada mau keluar zakat, jangan. Makanya apabila hal yang demikian itu kemudian tidak menghalang kita di dalam menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah, pas waktu sembahyang kada sembahyang, datangnya waktu Ramadan kada mau puasa, datangnya waktu nisab haul hartanya yang harus dikeluarkan zakatnya kada mau dikeluarkan zakatnya, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Inilah orang yang celaka dunia akhirat. Nah, jadi kalau masalah sugih pian kada apa, asalkan pas waktu zakat keluar, pas waktu kita mencari dengan cara yang halal, pas waktu sembahyang kita sembahyang. Jadi kada ada nang terhalang dengan aturan Allah, maka ini orang nyaman di dunia, nyaman pula di akhirat. Nah, ini yang kita cari. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, kita kawa mengamalkan sebadaan. Amun ulun ni hanya pandir kayak ini warak, cuman kayak baik, ya kah? Nah intinya pengamalannya juga aja. Mudah-mudahan yang paling terpenting kita kawa muamalahkan, ya kah? Amun sudah kita sadari banyak harta, ya kah? Maka mestinya bersyukur lawan Allah, jangan tertinggal. Sembahyang berjamaah mestinya kayak itu, tambah berhimmat lagi semangatnya bersembahyangnya, beribadahnya yang lain segala macamnya. Ya kah? Bukan hanya sedekah infaknya kita kalau bisa lebih-lebih lagi. Nah, memberi makani anak yatim segala macam. Kayak itu kalau mestinya tanda syukurnya kita tampakkan di hadapan Allah, di hadapan masyarakat, di hadapan orang-orang yang di sekitar kita. Itulah bukti kita syukur lawan Allah Subhanahu wa taala. Amun sudah keadaan sakit, orangnya panggaringan, ya kah penghasilan pegawian pinang ngalih, sembahyang pulang kada, innalillah ya Allah. Sadis benar nih. Nah, mudahan kita jangan sampai nang kayak itu ya kah. Mudah-mudahan kita istiqamah insyaallah, diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita jangan sampai termasuk orang-orang yang merugi, termasuk ibu-ibu kasihan anak
keturunan kita itu kadang-kadang banyak yang melalaikan kita daripada menjalankan sembahyang. Ibu-ibu gara-gara anaknya akhirnya kada sembahyang, gara-gara memasak segala macam kada sembahyang. Apa gawian? Memasak itu kayak apa garang baharianan kah? Amun memasak hanya sekadar memasak aja ya kalau amun sejam 2 jam selesai ya sudah, maka tetap gawi sembahyang. Jadi jangan kada sembahyang. Amun segala macam masalah anak apa segala macam anak mengurusi itu ini, kita jangan jadi alasan untuk meninggalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik supaya kita terus istiqamah, semakin hari semakin tambah iman, tambah takwa. Semakin tambah hari semakin semangat kita beribadah, karena ibadah bukan untuk Allah, ibadah bukan untuk Rasulullah. Ibadah kita kerjakan adalah untuk diri kita masing-masing, diri pribadi kita sendiri. Maka mudah-mudahan kita diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lawas lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Maka inilah sudah waktunya kita siap-siap, yakah dihitung dan dihitung apa yang kira-kira kita amalkan, apa yang kira-kira kita targetkan. Bacaan Al-Qur'annya seharusnya berapa, harus mesti ada target. Kalau ada satayuh-tayuhnya jual Banjar, yakah baca kakak sama aja bulan Ramadan, kakak sama aja kada baca. Orang mestinya kalau bulan Ramadan, iya kah? Nah, barang ai aslinya kada dari bulan Ramadan kada baca, di bulan Ramadan barang tak baca. Amun pun kada khatamnya kada apa juga, yang penting tak baca. Syukur alhamdulillah kalau khatam. Nah, sekali 2 kali masya Allah, syukur alhamdulillah. Mudahan kita dipanjangkan umur, tetamu bulan Ramadan. Insyaallah kita memanfaatkan daripada bulan Ramadan dengan banyak-banyak beramal ibadah sebagai bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita berataan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilman faqihna fi din wa maghfirna bil 'ilmi wa sayyidina bil hamd wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyati was salamah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن برحمتك يا رحيم يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf kalau ada salah khilafnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi وسلم. اللهم صل على محمد رسول الله. يا رب صل عليه وسلم حبيب الله. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. ما شاء الله.